Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, kali ini di Sekolah Al-Quran Makassar, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang surah Al-Fatihah. Kali ini memasuki ayat yang ketiga. Bagi Anda yang belum menonton, melihat, belajar surah Al-Fatihah ayat 1 dan 2, silahkan putar video yang menjelaskan ayat-ayat tersebut. Nah, kita masuk sekarang di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini Ar-Rahmanir-Rahim sebenarnya sudah dibahas pada video yang memuat ayat pertama, pembahasan ayat pertama, tetapi tetap akan kita tampilkan untuk melihat sisi lain yang belum diungkapkan. Nah, di sini kita lihat bahwa salah satu makna atau tafsir atau terjemahan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini bisa kita lihat di tafsir ringkas Kemenak seperti ini. Nah, kemudian di tafsir Quraisy Shihab disebutkan bahwa Allah adalah pemilik dan sumber rahmah, kasih sayang yang tak pernah putus, memberikan segala kenikmatan baik besar maupun kecil. Nah, inilah terjemahan atau pemahaman atau tafsir yang disajikan oleh Quraisy Shihab maupun Kemenak. Nah, kita akan lihat uraian kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini secara sepintas. Kita sudah memperlihatkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini di ayat yang pertama. Namun sekarang kita kembali lihat bahwa Ar-Rahman ini terdiri dari Alif Lam Ma'rifah dan Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim ini berasal dari akar kata Ra, Ha, dan Mim. Keduanya muzakkar, mufrad, tunggal, majrur, dan na'at merupakan sifat. Nah, kenapa ini merupakan sifat? Kita lihat kaitannya, kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Ar-Rahman Ar-Rahim ini dikaitkan atau merupakan sifat menyifati Allah yang terdapat di ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, kalau kita lihat Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan adjektif, kata sifat, dia genitif, majrur, ya ini dia majrur, dan maskulin, tunggal, adjektif. Nah, inilah kaitan antara Ar-Rahman Ar-Rahim yang merupakan sifat dari kata Allah yang di ayat kedua. Sekali lagi, alif lam ini adalah alif lam yang menandakan bahwa kata ini merupakan ma'rifah atau dikenali, diketahui. Nah, dari sisi makna bahasa kita bisa lihat bahwa akar kata Ra, Ha, dan Mim ini mengandung makna secara umum, artinya kasih sayang. Ya, jadi di sini ada pengampunan, ya. Di sini ada menyukai, ya. Kemudian di sini ada ya pengampunan lagi, Rahman juga atau Ra, Ha, dan Mim juga kalau dia di rahim itu artinya rahim, ya, anggota organ, salah satu organ di dalam tubuh wanita, ya, tubuh manusia, rahim. Kemudian rohmun juga bisa berarti relationship atau hubungan, kedekatan kekerabatan, kedekatan kekeluargaan karena sama-sama lahir dari rahim yang sama misalnya. Kemudian kata Rahman itu berasal dari timbangan fa'alan yang membuat ide tentang penuhnya sesuatu dan luasnya sesuatu. Nah, kalau dia kekuasaan, maka kekuasaan yang penuh, absolut, dan kekuasaan yang sangat luas. Adapun rahim, dia menunjukkan ide kepada constant repetition and giving. Jadi pemberian yang berulang dan konstan dan tetap, ya. Inilah makna-makna yang dikandung dari akar kata Ra, Ha, dan Mim. Nah, kita lihat dalam Al-Quran, kata Ar-Rahman ini kalau kita baca atau kita cermati, ya, kalau kita cermati baca di dalam ayat-ayatnya atau penggunaan ayat-ayatnya, maka kita akan melihat bahwa ada kesan yang timbul bahwa kata Ar-Rahman ini digunakan dalam konteks kekuasaan Allah atau menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda bisa baca ayat-ayat yang berkaitan dengan kata Ar-Rahman ini. Nah, ayat-ayat ini kalau kita baca, kita cermati, akan timbul pemahaman bahwa Ar-Rahman ini konteks penggunaannya untuk menunjukkan kekuasaan, kemahakuasaan, kekuatan
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ayat-ayat yang menunjukkan tentang penggunaan kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran. Di mana memperlihatkan bahwa Ar-Rahman ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bisa kita lihat. Nah, adapun ini Rahman ini berkaitan dengan, sekali lagi berkaitan dengan kekuasaan, ya. Ini berkaitan dengan kembali kepada kekuasaan, tentang penyembahan, tentang ibadah, bahwa Allah tidak mempunyai anak, ya. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan. Nah, adapun untuk kata Ar-Rahim ini, dia kesannya kalau kita baca ayat-ayat yang memuat kata Ar-Rahim ini, dia kesannya menunjukkan kasih sayang, menunjukkan pengampunan. Misalnya di sini ada Tawwabur Rahim, Ghafur Ar-Rahimul Ghafur, Al-Barrur Rahim, ya, melimpahkan kebaikan. Kemudian Ghafurur Rahim, ini semua mengindikasikan bahwa Ar-Rahim itu dikaitkan dengan kasih sayang, dikaitkan dengan pengampunan, dikaitkan dengan kebaikan, ya. Ini Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha penyayang, Al-Azizur Rahim, Maha perkasa, Tawwabur Rahim. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ini, maka dia dikaitkan dengan kasih sayang, dengan pengampunan, dengan kebaikan, ya. Nah, kalau kita lihat makna-makna tersebut, maka saya bisa menyatakan bahwa Ar-Rahman itu menunjukkan bahwa selain kata Allah, nama yang lainnya adalah Ar-Rahman, ya. Udullaha aw idur Rahman di surah Al-Isra ayat 110. Nah, seperti yang tadi diungkapkan, setelah membaca, mencermati ayat-ayat yang memuat kata Ar-Rahman itu, ada kesan nama ini digunakan dalam konteks kekuasaan atau sifat kebapakan, yang melindungi, yang memimpin, yang dijadikan rujukan, yang dihormati. Dan kata Ar-Rahman ini hanya digandengkan dengan Ar-Rahim. Kalau Anda tadi melihat daftar ayat-ayat yang memuat kata Rahman, dia hanya digandengkan dengan Ar-Rahim, tidak digandengkan dengan kata atau Asmaul Husna yang lain. Nah, adapun Ar-Rahim ini ada penyedia atau pemberi kasih sayang, di mana Anda lihat bahwa meskipun ada manusia yang misalnya selalu menjauh dari Allah, tapi ketika ia sadar, ia tobat, ia kembali, Allah Maha mengampuni, Allah memberikan kasih sayangnya. Nah, itulah gambaran makna Ar-Rahman Ar-Rahim, surah ketiga dari ayat ketiga dari surah Al-Fatihah. Terima kasih telah menyimak, terima kasih telah menekan tombol subscribe, telah menekan tombol like atas video-video Sekolah Al-Quran Makassar, dan membagikan video ini kepada teman-teman Anda semua. Sekali lagi, semoga Anda senantiasa sehat, bahagia, ceria, dan senantiasa penuh dengan kasih sayang yang Anda limpahkan kepada alam semesta. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.